Emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, dan nafsu, atau setiap keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Nah, lalu apa sih perbedaan antara emosi, afeksi, mood, dan temperamen? Emosi merupakan istilah yang seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam bahasan psikologis dan pendidikan. Sementara afeksi merupakan bahasan yang sering ditemui di dalam dunia klinis atau medis. Nah, sementara mood merupakan sesuatu yang seringkali tidak kita sadari terjadinya atau dalam unconsciousness kita, dan seringkali ini terjadi tanpa alasan yang jelas ya. Jadi kayak kita tiba-tiba nggak mood aja, atau tiba-tiba mood kita naik, tiba-tiba mood kita turun. Jadi tidak disadari dan juga tanpa alasan yang jelas. Sementara emosi merupakan sesuatu yang terjadi dalam kesadaran kita, dan tentunya disebabkan oleh alasan yang jelas ya. Kemudian, temperamen adalah sebuah emosi yang didapatkan manusia dari bawaan atau sifatnya bawaan atau dari keturunan. Dan ini berkaitan erat dengan personality traits atau karakteristik seseorang. Selanjutnya adalah komponen-komponen dari emosi. Yang pertama ada komponen kognitif, yaitu consciousness atau kesadaran yang sifatnya subjektif antar individu. Yang kedua adalah konsep fisiologis atau reaksi tubuh yang kita keluarkan saat kita menerima stimulus tertentu. Nah, yang ketiga adalah komponen perilaku, yaitu terdiri dari ekspresi wajah. Selanjutnya kita akan membahas tentang theories of emotion menurut para ahli. Di dalam teori dari emosi sendiri kita memiliki 4 teori secara garis besar yang dikenal secara umum. Yang pertama yaitu teori common sense. Di sini common sense menjelaskan ketika kita melihat stimulus berupa macan nih misalnya, kita akan merasakan concise feeling terlebih dahulu, dan concise feeling ini akan menghasilkan rasa takut sebagai bentuk dari emosi. Dan yang kedua, setelah kita merasakan emosi berupa rasa takut itu tadi, kita akan menimbulkan autonomic arousal atau reaksi tubuh yang berupa lari ketika kita melihat macan, lalu kita takut, lalu kita lari. Nah, yang kedua ada teori James Lange. Di sini James Lange berpendapat ketika kita melihat stimulus berupa macan itu tadi misalnya, maka yang selanjutnya akan terjadi adalah kita menimbulkan reaksi tubuh terlebih dahulu dibandingkan emosi yang akan muncul. Jadi berbeda dengan common sense yang tadi. Nah, lari sendiri itu sama, yaitu berupa hasil dari reaksi tubuh atau autonomic arousal yang diakibatkan dari aktivasi visceral bodily changes. Jadi ketika kita melihat macan, maka kita lari terlebih dahulu sebagai bentuk reaksi tubuh, dan yang selanjutnya terjadi atau yang terakhir yaitu muncullah berupa emosi rasa takut itu tadi. Untuk yang teori ketiga yaitu Cannon-Bard. Menurut Cannon-Bard, ketika kita melihat stimulus berupa macan itu tadi misalnya, maka yang selanjutnya akan terjadi yaitu kita memproses visual tersebut di dalam otak, yang secara khususnya di dalam talamus. Lalu talamus menghasilkan emosi, namun secara bersamaan reaksi tubuh akan menghasilkan bentuk lari dari stimulus berupa macan itu tadi. Jadi secara singkatnya, ketika kita melihat macan, maka kita akan memprosesnya dulu di otak, di bagian talamus, dan secara bersamaan selanjutnya akan muncul emosi rasa takut dan juga reaksi tubuh kita berupa lari. Untuk yang terakhir, teori keempat, yaitu menurut Schatter atau Scatter maksud saya, ketika kita melihat macan, maka kita akan lari sebagai bentuk reaksi tubuh atau bentuk dari activating bodily changes tadi sebagai autonomic arousal. Nah, untuk selanjutnya ketika kita lari itu, kita akan appraisal dulu nih, atau penilaian apakah yang kita lihat itu benar atau enggak. Ketika kita lihat itu benar, maka akan muncul rasa takut sebagai bentuk dari conscious feeling atau emosi secara sadar kita. Jadi ketika kita lihat macan, maka kita akan menimbulkan reaksi tubuh berupa lari itu tadi, lalu kita menilai atau appraisal dulu apakah emosi tersebut benar atau tidaknya. Yang ketika nanti apabila emosi itu benar, maka akan muncul emosi secara sadar, yaitu berupa rasa takut dari ketika kita melihat macan. วันนี้หนูมีเงินจะซื้อของได้ทุกอย่างเลยค่ะพ่อ เอาเลยลูกเอาเลยไปเลยไปเลยไปต่อเลยไปเลยโอ้ไปลูกวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะ Oke,
ไว้หนูตั้งใจเรียนโตขึ้นเป็นคนเก่งเราจะมีเงินเยอะๆไปวันนั้นเราจะซื้อของให้หมดทุกอย่างเลยปิ้งหนูถือว่าทำเก่งเลยนะคะอึ๊บปู รายการเดียวนะคะ เพราะการตัดสินใจของพ่อในวันนั้นทำให้อนาคตของฉันมีหลักประกันที่มั่นคงจนถึงวันนี้ Nah, dari eksperimen tadi dapat dianalisis menggunakan teori emosi dari Kenenberg. Nah, teori Kenenberg ini menyatakan bahwa emosi dapat berjalan bersamaan dengan pergerakan tubuh. Nah, hal tersebut juga didukung oleh ilmu neurobiologis yang menyatakan bahwa apabila ada peristiwa yang merangsang terdeteksi, maka akan segera mengirimkan informasi ke amigdala dan korteks otak untuk melakukannya secara bersamaan. Nah, dari eksperimen tadi dapat dianalisis bahwa stimulusnya yaitu berupa cuplikan video iklan dari Thailand. Kemudian stimulus tadi akan mengaktifkan bagian otak khususnya bagian talamus, di mana bagian talamus ini berfungsi untuk memberikan informasi sensorik dan motorik. Nah, sehingga menyebabkan gerakan tubuh dan emosi secara bersamaan. Nah, gerakan tubuhnya itu berupa tadi memegang mulut, memegang dada, menghapus air mata, dan sedangkan perasaan yang dirasakan yaitu perasaan sedih. Setelah menonton video tersebut, emosi yang dapat saya rasakan adalah emosi sedih yang cukup mendominasi karena narasi dan juga pembawaan terbelakang ceritanya itu cukup sesuai dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Nah, bagaimana sih saya bisa merasakan emosi tersebut? Saya akan menjelaskannya menggunakan teori emosi dari Kenenberg. Pertama-tama kita mendapatkan stimulus. Stimulusnya itu dapat berupa video yang saya tonton tadi. Kemudian stimulus ini akan mengaktifasi otak pada bagian talamus. Nah, talamus sendiri itu berfungsi untuk menyampaikan informasi ataupun meneruskan informasi, sehingga terjadilah perubahan tubuh dan juga emosi secara bersamaan. Perubahan tubuh yang saya rasakan tadi adalah mata yang berkaca-kaca, dan emosi yang saya rasakan adalah emosi sedih. Yang saya rasakan setelah menonton iklan tersebut itu yang pastinya sedih dan juga terharu. Nah, sedih dan terharu ini muncul menurut teori common sense. Itu yang pertama kan ada stimulus. Stimulusnya itu berupa video yang saya tonton tadi, dan juga mungkin kenangan, pengalaman, serta visualisasi atau membayangkan. Setelah itu, setelah saya menonton video tersebut, saya mulai muncul conscious feeling, dimana saya mulai merasa, oh ini sedih banget ternyata, ini sakit banget ternyata. Nah, setelah itu baru muncul autonomic arousal, dimana saya mulai merenggut kayak lalu mulai menangis seperti